Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Yohansa Febrianto. Saya akan mempresentasikan perbandingan metode Topsis dan AHP, analisis perbandingan metode Topsis dan metode AHP pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan. Nah, saya yang akan membawakan metode AHP. Bareng sama Oke. Easy makan pedas. Metode AHP, Analytical Hierarchy Process atau AHP, adalah metode pencarian keputusan yang akan menghasilkan hasil keputusan yang rasional. AHP merupakan hierarki dengan input atau masukan utama berupa pandangan manusia. Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hierarki kriteria pihak yang berkepentingan hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. AHP banyak digunakan untuk mengekspresikan pengambilan suatu keputusan yang sangat efektif dari suatu permasalahan yang kompleks. Kemudian, tahapan metode AHP. AHP dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Menyusun hierarki. 2. Menilai kriteria dan alternatif. 3. Memilih prioritas. 4. Menentukan nilai konsistensi logis. 5. Menentukan nilai indeks konsistensi atau CI. Rumusnya seperti ini. Nah, ini tuh banyaknya kriteria yang digunakan. Kemudian selanjutnya menentukan rasio konsistensi atau CR. Rumus yang digunakan itu seperti ini. CR sama dengan CI dibagi RI. RI itu indeks random konsistensi. Kemudian untuk tabelnya. Ini untuk tabelnya langsung di Excel Bu. Bu. Nanti habis studi kasus langsung Excel. Berarti langsung ke pembahasan dulu. Pembahasan. Bahasanya mana? Pembahasan. Penerapan metode AHP untuk pemilihan cemilan khas sampai terlaris. Kedai 24 merupakan kedai yang memproduksi sekaligus memasarkan produknya sendiri. Namun, dalam implementasinya sering terjadi ketidaksesuaian antara produksi dan pemasaran. Ketidaksesuaian yang terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman dari karyawan maupun pemilik kedai dalam menentukan banyaknya produksi. Untuk menentukan banyaknya produksi, Kedai 24 harus mengetahui terlebih dahulu produk apa yang paling diminati atau yang terlaris dari pemasaran yang telah dilakukan. Dalam penentuan produk terlaris oleh pemilik Kedai 24 menggunakan beberapa kriteria dalam penilaian. Penilaian ini berdasarkan jenis rasa, harga, dan kemasan. Demi ketepatan produksi, maka pengambilan keputusan yang tepat sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang akan dapat menganalisa pemilihan produk terlaris dengan menggunakan metode AHP, di mana masing-masing kriteria penilaian dan alternatif pilihan jenis produk dibandingkan satu dengan yang lainnya sehingga memberikan hasil nilai intensitas prioritas yang menghasilkan suatu sistem yang memberikan penilaian terhadap setiap produk. Oke, sekarang kita masuk ke tabelnya. Oke, pertama kita cari matriks perbandingan kriterianya. Nah, dalam tabel perbandingan ini antara skala rasa dengan rasa, harga dengan harga, kemasan dengan kemasan itu nilainya equal. Jadi nilainya itu 1 ya. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai perbandingan untuk rasa dengan harga. Dari matriks yang ada di jurnal itu diketahui nilainya itu 3. Dari jurnal sini ya. Nah ini. Untuk rasa dengan harga itu 3. Rasa dengan kemasan 5. Harga dengan kemasan itu 3.
ini ya. Nah, sekarang kita mencari nilai sisanya ini. Untuk harga dengan rasa nilainya itu 0,333. Kemudian kemasan dengan rasa hasilnya itu Simulasikan aja di sebelahnya itu loh. ya. Maaf. Bentar. Harga dengan rasa ya. Kemudian kemasan dengan harga sama dengan 1. Hasilnya 0,2. Kemudian untuk kemasan dan harga Satu baris aja nggak apa-apa. oh ya udah. Oke. Untuk jumlahnya ini ya 1,5333. Dan untuk yang bagian harga 4,333 dan kemasan 9. Oke. Sebelum kita menghitung nilai vektor Eugen normalisasi, kita cari dulu nilai pada masing-masing baris yang ada di tabel perbandingan ini. Nah, baris 1 pada indeks yang pertama kita kalikan dengan indeks pertama pada kolom 1. Jadi ini. Sama dengan kolom 1 indeks 1 dikali baris 1 indeks 1. Maaf, bukan ini. Baris 1 indeks 1 sama kolom 1 indeks 1. Hasilnya 1. Kemudian yang bawah ini 88. Sama dengan 8 dikali sama yang kemasan juga. Lah. Sorry. 8 dikali 0,2 hasilnya 1. Terus 98. Yang ini dikali terus 3 dikali dengan D9 dan ini 5 dikali 0,3 hasilnya 1,67.
Terus untuk yang bagian kemasan dan rasa, delapan. Bukan. Tiga dikali sama dengan 5 dikali oke. Setelah nilai-nilai dari barisnya ini sudah ketemu, tinggal kita anukan aja, dijumlahkan aja pakai rumus sum. Jadi sebentar. Sama dengan sum. Oh, sama dengan sum dalam kurung sama dengan sum C15 C15 sampai tutup kurung. Ini tinggal digeser aja. Untuk total keseluruhan oke. Ini untuk mencari nilai baris yang pertama. Nah, untuk yang baris kedua sama ketiga caranya sama, cuman bedanya Itu sama caranya ya, yang kedua ketiga. ya, cuman bedanya itu Oh ya. yang kedua itu mulai dari baris yang kedua, Bu. Oh ya. Disimulasikan satu baris aja, rasa aja. Oke. Dua-dua tabel itu. Oke, baik, Bu. Untuk ini mulai dari C9 ya. Sama dengan dikali ini dikali 2. Oke.
Untuk totalnya. Oke, lanjut ke tabel yang selanjutnya, rasa aja. Oke, siap. Nggak percaya deh. Sambil dijelasin ya. Oh iya, Bu. Oke. Untuk yang baris ketiga itu kita mulai dari baris ketiga indeks 1. Yang ini ya. Jadi C10 atau 0,2 dikali dengan 1. 0,2. Untuk selanjutnya di bagian baris 3 indeks 2 kolom 2 kolom 2 indeks yang kedua juga sama dengan dikali maksud saya kolom 1 indeks kedua. Sekarang selanjutnya itu baris 3 indeks ketiga dikali dengan kolom 1 indeks yang ketiga. Dikali kolom 1 indeks 3. Hasilnya 0,2. Oke. Setelah kita mendapatkan nilai dari baris-barisnya, kita sekarang tinggal cari nilai eigenvektor normalisasinya. Ini tinggal diisi aja sih dari hasil yang barisnya itu. Tinggal ditotal aja. Jadi rumusnya itu pakai rumus sama aja. Sum. Hasilnya. Tinggal kita seret aja ke bawah. Nah, sekarang totalnya sudah ketemu ya. Bentar. Ini tinggal dijumlahkan aja. Sum. Ini seret ke bawah. Tutup kurung. Oke. Sudah ketemu hasilnya totalnya. Sekarang kita tinggal cari eigenvektor normalisasinya atau disingkat EVN. Caranya cukup mudah. Tinggal nilai totalnya dibagi sama nilai keseluruhan. Sama dengan dibagi saya simulasikan di sini ya. Satu baris ke samping gitu loh. Sama dengan Oke. Setelah ketemu EVN-nya, kita sekarang akan mencari lambda max-nya. Nah, untuk lambda max-nya itu kita pakai rumus ini. Ini.
CI. Oke, lanjut. Oke. Untuk lambda max-nya, EVN ini akan dijumlahkan dengan nilai jumlah dari matriks perbandingan kriteria. Jadi, sebentar. Sama dengan untuk EVN rasa akan dikali dengan jumlah yang bagian rasa. Tutup kurung, ditambah, tutup kurung lagi. EVN-nya harga akan dijumlahkan dengan harga. Dikali dengan jumlah bagian harga, ditambah EVN kemasan akan dikali dengan jumlah kemasan. Oke. Untuk CI, rumusnya itu ini ya, sama dengan lambda max dikurangi N dibagi N dikurangi 1. Tapi kalau di Excel bisa pakai langsung gini aja sih. Sama dengan dalam kurung saya lupa. Ketika dibagi 2. Oh ya, ini N-nya 3 itu soalnya kita pakai kriterianya itu ada 3. Makanya N-nya itu sama dengan 3. Oke, sekarang untuk CR-nya itu ini ya, rumusnya. CI di bagian C39 sama dengan C39 dibagi 0,58. Oh ya, kenapa 0,58? Karena ini, bentar. Nah, kok nggak ada? Maaf, nggak ada. Pakai jurnal saya aja. Kenapa tadi pakai nilai RI-nya 58? Karena ini 3. Tadi tabel nilai 3 itu sama dengan 0,58 ya. Oke. Nah, karena CR yang dari matriks perbandingan kriteria sudah ketemu, kita tinggal mencari yang bagian alternatifnya. Jadi tinggal nyari kemasan, harga, sama rasa. Caranya sama aja. Ini dianukan aja, Bu. Dihitung juga nggak, Bu? Halo?
Kesimpulannya Yohansel. Langsung kesimpulan nggak Bu? Oke. Setelah kita cari nilai semua CR-nya ya, sekarang kita tinggal lakukan perankingan. Nah, untuk perankingan itu ini nilai EVN-nya dikali nilai EVN-nya dikali dengan EVN masing-masing dari alternatif. Bentar. Di sini aja. Sama dengan EVN terasa. Sama dengan rasa dikali terus pertama itu stick ya, stick lagi rasa dalam kurung ditambah EVN harga dianggap dengan EVN stick yang harga ini ditambah ini dikali terus ditambah EVN kemasan dengan EVN alternatif bahan kemasan. Hasilnya 64. Ini sama aja. Oke, langsung kesimpulan kamu ini. Iya, benar. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah dari perhitungan yang telah dilakukan didapatkan rata-rata kriteria rasa sebesar 0,63346. Rata-rata kriteria harga sebesar 0,260498 dan rata-rata kriteria kemasan sebesar 0,106156. Setelah dilakukan perhitungan dengan masing-masing alternatif yang ada, didapatkan hasil tertinggi yaitu produk jenis abon. Sehingga pemilik kedai seharusnya memproduksi jenis produk abon lebih banyak daripada jenis produk stick dan amplang. Dan untuk urutan dari yang terbesar dan terkecil adalah abon, stick, dan amplang. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.